Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Iman Sukmana, NBH 15, peserta Lasar CPNS Angkatan 15 Puslakbang KDUD LAN tahun 2020. Dalam video yang terakhir kali ini saya akan mencoba merefleksikan nilai-nilai dari materi pelayanan publik yang telah disampaikan oleh Ibu Hana terhadap rancangan aktualisasi yang sedang saya susun untuk mencoba mengeluarkan solusi alternatif sehingga nanti ada breakdown kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan isu yang saya angkat untuk mencapai atau meraih output dan outcome yang sudah saya rencanakan. Secara singkat, pelayanan publik ini berkaitan dengan bagaimana penerapan standar dalam pelayanan dan juga bagaimana pengelolaan pengaduan dari masyarakat. Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan juga pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Ini diambil dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kenapa ini penting? Karena public services is everybody's business. Artinya pelayanan publik ini adalah urusan kita semua, di mana akan ada interaksi antara pelayan publik dengan orang yang menggunakan layanan itu. Jadi antara penyedia layanan dan juga pengguna layanan akan ada interaksi dua arah, sehingga public services ini adalah everybody's business, urusan semua orang. Sehingga khususnya bagi penyedia layanan ini harus memperhatikan bagaimana memahami nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Kemudian ini ada 3 macam perspektif dari historis pelayanan publik. Kita bisa lihat komparasinya. Pertama ada Old Public Administration, kemudian ada New Public Management, dan yang terakhir adalah New Public Service. Lalu ada karakteristik dari pelayanan tersebut. Pertama adalah intangible. Jadi mostly pelayanan itu tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur, tidak bisa diinventarisasi, tidak bisa dicoba, tidak bisa diverifikasi sebelum terdeliver, sebelum sampai atau terkirim kepada publik untuk memastikan kualitasnya, memastikan mutunya. Apa itu? Isinya adalah performance dan juga experience. Performance artinya adalah kinerja si penyedia layanan, sedangkan experience ini adalah pengalaman dari si pengguna layanan atau publik atau masyarakat, atau di kampus itu adalah mahasiswa. Kemudian karakteristik yang kedua adalah heterogeneous. Ini artinya adalah heterogen, artinya perbedaan prioritas dalam memberikan pelayanan kepada konsumen yang memakai jasa pelayanan yang sama. Jadi di sini penjelasannya adalah consumers of the same services do not all have the same priorities. Contohnya adalah penumpang di pesawat, di mana penumpang di pesawat itu kan ada sekat-sekat ya. Ada yang bagian bisnis, kemudian ada bagian eksekutif mungkin, dan juga kelas ekonomi. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah inseparability. Ini juga hampir mirip dengan intangible. Jadi tidak dapat dipisahkan antara production dan juga consumption of services. Ini sifatnya adalah tidak dapat dipisahkan. Production ini dibuat dari siapa? Ini datangnya dari si penyedia layanan atau kita sebagai pelayan publik. Sedangkan konsumsi ini datangnya dari si publik, dari masyarakat yang menggunakan layanan kita. Sehingga production dan juga consumption ini berkaitan erat dengan performance dan juga experience tadi. Jadi ketiga karakteristik dari pelayanan ini sangat berkaitan satu sama lain. Lalu ada beberapa prinsip dalam pelayanan publik, yaitu berkeadilan, akuntabel, partisipatif, transparan, aksesibel, responsif, efektif dan efisien, mudah dan murah, dan juga tidak diskriminatif. Kenapa prinsip-prinsip dalam pelayanan publik ini penting? Karena public service is about love, how to love our job. Artinya pelayanan publik ini berkaitan dengan cinta. Kenapa cinta?
Karena seorang pelayan publik dituntut untuk melayani usernya, untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, sesuai dengan etika-etika publik dan juga standar pelayanan. Sehingga seorang ASN ini dituntut untuk mencintai pekerjaannya. Ketika kita sudah mencintai pekerjaan kita sebagai pelayan publik, maka kita akan memberikan pelayanan yang prima atau service excellent kepada masyarakat. Lalu kemudian masuk ke dalam refleksi atau internalisasi nilai-nilai atau prinsip-prinsip pelayanan publik kepada atau terhadap rancangan aktualisasi yang sedang saya susun ya. Yang pertama adalah isu. Jadi ada 4 isu yang akan saya angkat dalam proposal rancangan aktualisasi saya. Isu yang pertama adalah tidak adanya SOP dan juga penataan yang baik perpustakaan jurusan pariwisata. Yang kedua adalah banyaknya tugas akhir mahasiswa yang menghasilkan produk berkualitas dan layak di bidang food and beverage, food and FB ya, food and beverage dan juga travel atau perjalanan wisata. Tetapi sangat minim sekali follow up terhadap produk tersebut untuk dijadikan aset dalam berwirausaha oleh mahasiswa. Isu yang ketiga adalah masih sangat sedikitnya TA mahasiswa jurusan pariwisata yang ditindaklanjuti untuk dijadikan jurnal ya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Contohnya di tahun ini saja hanya ada satu jurnal yang hanya ada satu TA yang dijadikan jurnal oleh dosennya. Kemudian yang terakhir adalah kendala PKL di masa pandemi COVID-19. Nah, lalu kemudian karena belum adanya penetapan isu secara komprehensif, artinya saya belum melakukan bimbingan secara intensif dengan mentor maupun coach, maka ada beberapa rancangan kegiatan yang intinya adalah merefleksikan pelayanan publik pada isu-isu tersebut ya. Jadi nanti akan ada satu isu yang saya angkat, kemudian saya mencoba menginternalisasi prinsip-prinsip pelayanan publik dalam kegiatannya. Nah, ini adalah refleksi pelayanan publik dalam kerangka rancangan aktualisasi. Isu yang saya angkat adalah produk-produk mahasiswa pariwisata, di mana tadi belum adanya packaging, branding dan juga marketing dari mahasiswa-mahasiswa yang menghasilkan produk baik di bidang makanan, minuman dan juga usaha jasa travel ya. Solusi yang dirancang adalah pendampingan dan workshop packaging dan marketing produk-produk tugas akhir mahasiswa pariwisata dengan rancangan kegiatan sebagai berikut. Jadi yang pertama, saya mendata dan identifikasi jenis-jenis produk mahasiswa. Apakah ini termasuk ke dalam FB atau food and beverages, atau ini termasuk ke dalam usaha jasa travel. Kemudian yang kedua, saya menguji kelayakan produk untuk aset wirausaha atau untuk dijual kasarnya, bersama dosen-dosen produk ya, bersama dosen-dosen tata boga dan juga dosen-dosen dari UPW atau usaha perjalanan wisata. Yang ketiga, saya melakukan sosialisasi rencana pendampingan dan juga workshop kepada mahasiswa yang produknya layak untuk dijual. Selanjutnya adalah merancang dan menyusun buku saku materi workshop. Jadi setelah saya sosialisasi, saya juga merancang buku saku atau materi singkat sederhana untuk workshop bagi mahasiswa yang produknya layak ya. Kemudian selain itu saya juga melakukan konsultasi dengan dosen-dosen yang kompeten di bidangnya yang nantinya akan dijadikan sebagai narasumber saya untuk memberikan materi workshop kepada mahasiswa. Selanjutnya adalah melaksanakan workshop dan juga praktek secara langsung ya. Ini workshopnya ada 3 workshop, yaitu workshop pertama adalah branding dan juga packaging. Workshop yang kedua adalah marketing offline dan juga online. Workshop yang ketiga adalah workshop tentang manajemen akuntansi untuk bisnis pemula. Jadi selain workshop di sini juga ada praktek secara langsung, sehingga mahasiswa benar-benar dibina dari awal sampai produk itu siap jual, sudah jadi dan siap untuk dijual. Setelah itu saya melakukan monitoring selama kegiatan workshop berlangsung. Kemudian mencoba tes market dulu. Jadi produk-produk yang sudah jadi, yang siap jual tadi, saya tes market dulu di lingkungan kampus. Jadi saya mencoba bersama mahasiswa ini keliling, khususnya di direktorat, untuk mencoba untuk mengetes pasarnya gimana sih terhadap produk yang dihasilkan tadi.
Lalu selanjutnya saya mengevaluasi kegiatan workshop ini bersama Kajur dan juga menganalisis dampaknya terhadap mahasiswa yang jadi peserta dengan memberikan form survei kepuasan. Lalu selanjutnya saya merancang dan juga mengajukan rekomendasi secara tertulis kepada Kajur dan Direktur untuk pembentukan inkubator bisnis pariwisata atau saya sebut sebagai Tourism Business Incubator atau TBI. Kemudian setelah itu saya menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan TBI ini. Pertama adalah pengurus, pengelola, administratif, dan lain-lain. Setelah itu pembentukan TBI dan diresmikan oleh direktur. Dan yang terakhir adalah melaksanakan fungsi inkubator bisnis terhadap setiap produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa jurusan pariwisata, baik itu di bidang makanan, minuman, maupun jasa travel. Mungkin ini refleksi sederhana yang saya ambil dari prinsip-prinsip pelayanan publik yang nantinya akan saya internalisasi dalam rancangan aktualisasi dari isu yang saya angkat. Ini berkaitan dengan bagaimana minimnya produk-produk dari TA mahasiswa yang sebetulnya itu layak dan bagus sekali, sangat inovatif, sangat kreatif untuk dijadikan aset dalam berwirausaha. Hanya saja mahasiswa hanya terpaku ini hanya tugas TA, sehingga tidak ada follow up yang baik, sehingga produk itu bisa dijual seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video yang terakhir ini. Terima kasih atas bimbingan selama ini kepada seluruh Widya Iswara dan juga Pak Iti sebagai koordinator. Juga teman-teman Angkatan 15 saya mengucapkan terima kasih dan semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan, di lain kondisi dengan kondisi yang lebih baik insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.